ketika lautannya luas, ikannya banyak, pasti kompetitor saya yang masuk juga kapal-kapal gede dong. Oh ya jelas. Maka saya bersaing dengan mereka. Oh ya. Kita kasih solusi. Mas Dodi Zulkifli. Akhirnya muncul juga nih praktisi atau pakar, mentor, coach branding. Bantuin teman-teman agar menemukan jati diri brandnya nih. Sehat Mas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, akhirnya nyampe juga nih ke tempatnya Bang Dery nih, Mas. Semarang, Jakarta. Guys, memang kalau di ujungnya tuh kayaknya tuh kesannya GR gitu ya. Wih, bisa bawa Mas Dodi dari Semarang ke Jakarta. Ada aja nih. Apakah memang Mas Dodi bela-belain khusus buat kasih solusi gitu kan? Padahal jawabannya enggak. Lebay. Iya, justru mumpung karena memang workshop kan ya. Iya betul. Lah ini berarti workshopnya besok ya? Besok workshopnya besok. Oh, kirain habis workshop dulu. Berarti sekarang nih nyempetin ke sini ya. Betul. Mantap. Undangannya Bang Dery. Ini beliau ini guru saya guys, by the way ya. Ada aja nih Mas. Bener. Nah, makanya di sini kita mau gali nih. Nah bahkan pengen cari tahu juga nih sisi lain dari Mas Dodi itu yang mungkin selama ini kan orang tahunya kan udah jadi, ya kan punya berapa macam perusahaan, mentor ini, brand consultant ini. Mungkin ada teman-teman juga berpikir bahwa, pengen deh kayak Mas Dodi bisa lancar berbisnis, terutama brandingnya jelas apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau duduk di podcast, kayaknya kurang afdol kalau nggak cerita perjalanannya. Oke. Ini menarik nih. Oke, ya, siap. menarik ya. Iya. Mas Dot, berarti awal mula tertarik dunia bisnis, branding dan lain-lainnya tuh tahun berapa tuh? Dunia bisnis atau dunia branding dulu nih? Boleh. Beda-beda nih berarti. Beda dong. Mantap. Oke, bisnis berarti ya? Bisnis ya kali ya. Bisnis ya. Karena waktu awal pertama kali berbisnis saya nggak tahu branding itu apa dan nggak ada niat jadi expert di bidang brand, itu nggak ada niat gitu. Kayaknya semuanya rata-rata gitu deh kayaknya. Iya, pasti kita maksudnya ke dunia bisnis kan, entrepreneur kan. Bener. Tahun 2001 saya lulus SMA, saya langsung buka bisnis. Oh, jadi nggak ngampus? Enggak, ngampus. Sampai semester 2. Oh, abis itu? OD. DO. OD apa? OD itu out dewe, keluar sendiri ibaratnya. Orang mikirnya DO dibalik OD. Bukan overdosis juga. Oke. Nah, out dewe. Ya. Keluar itu bahasa sendiri. Jawa tuh. Out itu kan keluar. Ya. Dewe itu sendiri kan. Tahu, istriku orang Jawa. Orang. Kadang kalau ngobrol sama mertua aku tuh kadang aku awalnya nggak ngerti nih, apa jangan-jangan gue diomongin apa ya. Awalnya lama-lama ngerti. Iya. Nah gitu. Lulus SMA saya langsung berbisnis tahun 2001. Itu ilmu seadanya? Seadanya dong. Asal nekat. Okay. Tapi tantangan tahun 2001 berbisnis itu beda sama sekarang ya. Bedanya gini. Tahun 2001 kita mau berbisnis itu kayak entrepreneur itu masih kasta kelas 2. Apa tuh maksudnya? Maksudnya tuh pandangan orang tentang dunia bisnis. Orang yang berbisnis itu dipandang sebelah mata. Oke. PNS itu masih primadona pada waktu itu. Setuju. Orang tua tuh kadang tuh, kamu ngapain sih udah PNS aja gitu ya. Bener. Yang pasti-pasti aja. Iya, setuju. Akhirnya? Tapi alhamdulillah orang tua saya nggak gitu, karena keluarga besar nggak ada yang riwayatnya sebagai PNS. Oke. Cuma pandangan umum, gitu, pandangan umum kalau ketemu teman yang alumni SMA gitu kan, kumpul-kumpul, itu mereka entrepreneur itu sebuah profesi yang kelas 2 lah. Kelas 2, oke. Tapi kan pasti kan orang tua berpikir gini juga nggak? Oh, kalau pebisnis kalau sukses kan oke deh gitu nggak sih? Oh, kalau orang tua sangat mendukung sekali. Oh, kalau orang tua sangat mendukung. Enak. Iya, kalau orang tua mendukung karena orang tua keduanya bisnis semua. Kakek pebisnis juga. Oke. Jadi di keluarga saya itu nggak ada riwayat orang yang kerja. Kantoran sekalipun nggak ada? Nggak ada. Oh gitu? Nggak ada sama sekali. Sehingga saya nggak punya role model kerja. Orang kerja di kantor itu nggak ada contohnya. Oke. Tapi kan minimal udah ketolong ya. Betul. Karena banyak juga kayak misalnya, nih saya nih Mas, kan orang tua pegawai gitu ya kan ngantor. Ketika dengar kata aku mau buka usaha, aku mau dagang. Oh itu berat sekali tuh. Berat. Berat. Dulu. Ini sikut-sikutan juga dalam tanda kutip yang mau ngapain lo? Mendingan lu kuliah yang bener. Begitu kan? Iya. Terus minimal step satunya ketolong lah. Iya betul. Okay.
paling enggak di situ lebih gampang lah ya karena secara pengalaman, secara lingkungan itu sangat mendukung sekali untuk entrepreneur. Tapi di zaman tahun 2001 seperti tadi saya bilang, entrepreneur itu seperti kelas 2 lah. Sebuah profesi yang tidak menjadi sebuah idola, tidak menjadi sebuah sebuah trendsetter ya. Beda sama sekarang loh. Oke. Kalau sekarang ini orang pengen jadi pebisnis tuh banyak gitu. Karena pandemi. Bukan pandemi, orang menganggap bahwa entrepreneur seperti lifestyle. Oke. Oh, kirain ya kan pandemi datang semuanya. Coba gini. Waktu awal-awal mungkin 20 tahun lalu lah ya. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya, mayoritas itu politikus. Oke, setuju. Politikus kan? Iya. Yang masuk koran itu politikus itu. Iya. Iya benar. Beda sama sekarang. Sekarang pebisnis banyak yang masuk koran. Oh ya. Sehingga banyak orang berpandangan mulai berubah nih. Entrepreneur itu hari ini menjanjikan. Oke, ya benar. Gitu kan? Iya. Nah sekarang entrepreneur itu menjadi sebuah profesi ya, bukan profesi ya, sebagai sebuah pilihan yang sekarang menjadi idaman lah ya. Apa tuh? Kenapa bisa begitu? Kalau dari sudut pandang Mas Dodi? Itu tadi bahwa role model di luar sana, akun Instagram, YouTube dan lain-lain banyak yang ini loh contoh sukses orang yang dari nol gitu kan. Dalam waktu cepat dia bisa jadi kaya, dalam waktu cepat bisa sukses, udah bisa beli Lambo gitu. Iya benar. Media juga permainannya kali ya? Iya betul. Mungkin salah satunya itu ya. Oke. Setidaknya itu mengubah pola pemikiran masyarakat hari ini bahwa entrepreneur adalah sebuah pilihan yang cukup menarik hari ini. Oke. Makanya tahun 2001 waktu itu udah deh kita coba deh jangan-jangan nantinya. Betul. Oke, lanjut. Nah, tahun 2001 saya bisnis. Kemudian ya karena tanpa pengalaman ya. Apa tuh, bangun apa? Percetakan. Oke. Ini percetakan. Tasnim Print. Tasnim. Ya, Tasnim Print. Oke. Nah, kenapa kok bisa bikin percetakan? Padahal keluarga besar saya nggak ada yang percetakan sama sekali. Nah, terus? Kebanyakan satu jam, kacamata. Oke. Kemudian sama properti. Oke. Tiga itu. Saya menyimpang sendiri nih percetakan. Kok bisa? Dari mana nih percetakan? Karena waktu SMA saya suka nulis buletin, suka nulis sih, bukan buletin, suka nulis. Kemudian saya ingin menuangkan tulisan-tulisan tentang spiritual ya, tentang keagamaan dalam bentuk sebuah buletin. Oke, zaman dulu buletin tuh. Buletin ya, buletin Jumat itu. Benar. Nah, saya fotokopi waktu itu. Oke. Mulai 25 lembar pakai duit saku sendiri, 50 lembar pakai duit saku sendiri. Kemudian kok makin banyak yang minta, kok makin banyak masjid yang suka sama tulisan-tulisan saya. Akhirnya sampailah 200 lembar, 300 lembar. Oh, ini duit habis nih uang jajan saya kalau untuk cetak buletin gratisan gitu. Nah, akhirnya sampai angka 500 tuh. Wih, setiap minggu saya fotokopi 500. Akhirnya ini gimana caranya ya? Alhamdulillah Allah kasih pertolongan. Ada salah satu teman di masjid yang dia kerja di percetakan. Oke. Kerja di percetakan, kemudian dia bilang gini sama saya, ini kalau kamu fotokopi apa nggak mahal? Dia bilang gini, saya udah ngomong sama bos saya, ini kalau kamu mau cetak di tempat saya, kamu bawa kertas sama bawa filmnya aja. Oke. Biar bisa murah. Oh. Bos saya mau kasih ongkos cetaknya gratis gitu. Oke, terus caranya bikin film gimana? Saya nggak tahu cara bikin film. Dia bilang, kamu datanglah ke toko A, bilang mau bikin namanya paper plate. Plate piring. Ya, plate ya, betul. Paper plate. Itu dulu zaman itu untuk bikin naik ke offset kita butuh paper plate. Oh, itu udah mutlaknya begitu ya? Mutlaknya begitu. Oke. Mutlaknya begitu. Pada zaman itu ya. Sekarang teknologinya udah berubah. Oh ya, beda pasti. Beda. Tapi pada zaman itu pakainya paper plate. Oke. Itu saya nggak ngerti paper plate itu apa, bentuknya kayak apa. Saya nggak paham sama sekali. Tapi disuruh sama dia begitu, ya udah saya datangin aja itu tempat bikin paper plate. Ternyata setelah saya bikin, oh ternyata gini paper plate. Proses cetak ternyata begini. Kemudian saya berpikir, wah ini kalau untuk bikin buletin aja bisa. Berarti ini bisa untuk bikin kop surat. Berarti bisa bikin undangan. Berarti bisa bikin nota. Bisa bikin yang lain-lain. Buku kenangan. Buku kenangan apapun itu bisa dibuat. Iya.
dengan konsep yang sama gitu. Langsung dong, mata langsung dan Iya, bener. cuan-cuan nih kayaknya nih. Kan keluarga besar kan pebisnis semua tuh. Bener. Minimal dia butuh kartu nama, butuh nota, Keren nih. Ini butuh kop surat gitu. udah kepikir tuh ya. Iya, Mindset dan mentalnya betul udah kebangun dong ya. mungkin gitu kali ya. Iya, cara monetize-nya kan. Iya. Oke. Nah, dari situlah kemudian nawarin keluarga paling dekat. Nah, alhamdulillah dari situ ternyata begini. Mereka kalau pesan ke percetakannya harga sekian, ya udah saya turunin dulu karena masih awal, masih baru, masih belajar. Alhamdulillah di situ saya mulai waktu SMA tuh, saya udah mulai. Waktu SMA udah mulai, wah, ternyata gini cara cari duit ya. Oke. Lulus SMA ya karena saya taunya cuma percetakan, akhirnya ya udah bukalah percetakan waktu lulus SMA. Gitu ceritanya. Kenapa bisa buka percetakan di tahun 2001? Oke. Itu support orang tua gimana? Karena kan orang tua kan pebisnis juga. Iya. Apa memang mau mandiri aja, nggak perlu inset mereka atau beliau, atau gimana? Nah, waktu itu tahun 2001 lulus SMA, orang tua saya bilang tetap harus kuliah. Tapi saya nggak pengen sebetulnya kuliah. Kenapa? Ya enak bisnis lah gitu. Kan kuliah dulu buat naikin titel, prestis, buka bisnis. Titel itu nggak ada riwayatnya di saya. Mantap nih, menarik nih. Nggak ada riwayatnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena nggak menjamin juga ya? Iya, nggak menjamin. Oke. Tapi orang tua tetap maksa saya harus kuliah. Akhirnya ya udahlah saya kuliah. Masuk mana? Masuk ke satu universitas lah di Semarang. Swasta. Swasta. Masuk ke sebuah universitas yang dimana saya kuliah karena hanya disuruh orang tua. Gitu aja. Makanya cuma bertahan 2 bulan. Ya, 2 tahun. 2 tahun. 2 semester. 2 semester. Setahun. Bertahan setahun doang. Apa tuh jurusan apa? Wah, waktu itu juga milih jurusan yang pokoknya yang paling atas saat centang gitu. Apaan tuh? Waktu itu kepilihnya sistem informasi. Oke dong. Saya nggak tahu untungnya. Itu bisnis apa, saya nggak paham. Sekarang lagi laris banget, Mas. Iya, sekarang laris banget. Dulu, iya. Pada zaman itu ternyata sistem informasi datang bikin program lah ya. Iya. Bikin program, kemudian ngapain ini? Setelah saya masuk, ini profesi susah cari susah cari pekerjaan. Kalaupun saya mau berbisnis dengan ilmu yang saya punya dari sistem informasi pada zaman itu ya, iya. Itu susah cari order gitu. Bener. Karena dulu belum ada fenomenal startup. Betul. Bikin aplikasi. Betul, yes, iya, betul. Kan? Bikin game misalnya. Betul. Pada zaman itu kan sistem informasi hanya untuk bikin program kan. Bener. Pada zaman itu bikin program dan cukup mahal sekali. Oke. Nah, pada satu titik tertentu gini. Waktu saya kuliah itu kenapa kok saya makin boring sama dunia perkuliahan ya. Sampai saya punya kesimpulan gini. Ini tempat kuliah. Sebetulnya saya cari ilmu ini kan untuk mempermudah hidup saya. Oke. Nyatanya di tempat kuliah saya malah ini kuliah malah mempersulit hidup saya. Oke. Kok bisa kenapa gitu? Nah, pada zaman itu tahun 2001. Kan udah ada komputer tuh sistem under Windows. Aduh lupa lagi itu Windows. Gimana ya dulu ya? Windows kalau sekarang kan Windows 11 kan ya. Oh dulu emang under Windows ya? Sudah Windowsnya 3.0 Windows 3.1, iya. Windows 95, iya, Windows 98 sampai ke XP Millennium Edition, iya. dan lain-lain gitu loh. Iya dulu ya. Iya dulu kan gitu kan. Iya. Nah, ada bahasa pemrograman yang karena zaman Windows udah pakailah Windows lah gitu kan. Iya. Itu tempat kuliah masih pakai under DOS. Zaman sebelum Windows, mungkin nggak ngalamin ya. Aduh, nggak lagi. Nggak ngalamin nih teman-teman. Kalau yang paham ini berarti tahu usianya berarti. Mungkin papa mama angkatan Mas Dodi? Enggak ya, enggak setelah itu juga ya. Tapi iya bener. Saya 98 Mas, Windows 98 tuh saya ngalamin. 98 ngalamin ya? Ya, sebelum 98 apa Windowsnya? Windows 3.0. Aduh. 95 3.0. Enggak, saya tahu 98. 98 ya. Sebelum Windows datang kan pakainya DOS. Aduh, nggak tahu emang ya. Ya, DOS itu jadi gini. Dulu komputer nggak ada mouse kan? Mouse itu ada karena ada Windows. Masa nggak ada mouse, Mas? Nggak ada. Under DOS itu nggak ada mouse. Lah terus pakai apa ininya? Nggak ada, pakai keyboard semua. Lah kursornya piye? Nggak ada kursor. Hah? DOS itu nggak ada kursor. Oh gitu. Komputer zaman dulu nggak ada kursor. Oke, handphone gitu ya jadinya.
Iya gitulah. Iya dong, kan handphone Iya. kan Betul. gitu betul, kan. Betul. Cuma bedanya mungkin dulu nggak touchscreen. Iya, Iya. betul. Jadi tek 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 Iya. tek 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 gitu-gitu. Yes, betul sekali. Oh, gitu. Bener kayak gitu. Itu underdose namanya. Oke. Misalnya gini. Ketika saya ingin membuat sebuah garis, kalau bikin sebuah program, garis kalau pakai under Windows itu tinggal garis di garis begini aja kan. Tinggal misalnya mau tarik garis titik sini, tarik jadilah sebuah garis. Oke. Kalau under DOS nggak bisa. Nah, terus? Misalnya nih untuk bikin garis satu gitu ya, garis outline gitu ya. Satu outline misalnya ALT 987. Apaan tuh? Itu harus bikin kode gitu. ALT 987 itu garis satu gitu. ALT-nya ditekan. ALT tekan angka 987 jadi satu ini. Terus mau bikin sebelahnya lagi ALT 987. Itu ngulang gitu aja. Garis ke bawah itu kodenya adalah sendiri. Itu pemrograman under DOS. Di zaman tahun 2001 itu Windows sudah sampai Millennium Edition. Oke. Ya. Tapi ini kuliah ngajarin under DOS. Kembali ke zaman batu. Oh, nggak ketemu. Ngapain itu? Andai kata pun saya kerjain itu. Iya. Terus buat apa? Malah gitu. mundur. Malah mundur dong. Iya. Nih nangkep nih. Iya Kan? Makanya saya punya statement. Ini kuliah, saya punya ilmu, saya sekolah harusnya mempermudah hidup saya gitu. Tapi malah mempersulit. Malah mempersulit. Kembali ke zaman batu gitu. Makanya gitu. Iya. Akhirnya tinggalin tuh langsung. Akhirnya kan gini, saya sempat ngobrol sama rektornya. Pak, ini kok kuliah kayak gini sih, Pak? Wow, mantap nih. Langsung ngobrol ke rektor. Langsung ngobrol ke rektor. Rektornya bilang gini, Mas, ya sorry banget ini Mas. Karena kurikulum itu tidak bisa secepat mengikuti perkembangan zaman. Oh gitu. Itu penyebabnya. Semua jenis jurusan? Mungkin. Oh. Itu yang saya alami. Mungkin karena itu kuliahnya tentang teknologi, sistem informasi, makanya perubahan teknologi kan hari ini cepat sekali gitu ya. Oke. Betul. Nah, kalau kurikulum perkuliahan suruh ngikutin itu, kurikulum ini kan digodoknya berlapis-lapis gitu ya. Iya bener. Iya. Cabut tuh langsung. Iya. Kemudian saya nggak cabut sih. Bilang orang tua apaan? Enggak sih, nggak boleh keluar. Nah terus akhirnya ya udah, saya nggak datang ujian, akhirnya IP 0, akhirnya suruh keluar sama orang tua. IP 0, luar biasa. Gitu. Akhirnya papa saya bilang gini, saya dipanggil sama papa saya, udah ini IP 0, sekian. Kayaknya kamu memang nggak niat kuliah kayak papa saya. Yaudahlah kamu keluar aja. Oh gitu langsung. Alhamdulillah ya Allah gitu. Kayak saya bahagia banget gitu pada hari itu. Orang pasti kan sedih ya. Aduh ini gimana, orang tua udah gak support kuliah lagi gitu ya. Tapi gini, ngomong-ngomong soal orang tua kuliah gitu, nih mohon maaf ya. Berarti Mas Rudi dari orang yang berada, sederhana, atau mampu banget, atau gimana? Ya alhamdulillah mama saya sempat ngomong gini. Pengen tahu nih, ya dulunya seperti apa sih perjalanan pebisnis atau coach gitu kan? Ya alhamdulillah papa saya dan mama saya itu cukup lah ya. Cukup untuk membiayai kuliah pun cukup. Mama saya sering bilang gini, ini banyak orang di luar sana yang pengen kuliah. Betul. Tapi gak punya duit. Oh iya banyak. Tapi ini kamu dikasih nikmat sama Allah. Kamu gak usah kerja, kamu gak usah susah-susah cari uang, tak biayain. Kok malah gak mau kuliah. Nah itu tuh. Nah tapi saya punya argumentasi sendiri. Apa bahwa tuh? Itu tadi. Bantahannya. Ya. Waktu itu saya masih ingat sekali. Waktu itu saya pegang bukunya Andreas Hirata. Woi, yang itu kayak penulis ini Laskar Pelangi. Ya. Iya, Andre Hirata itu ya. Andre Hirata. Kalau nggak salah ini buku karangan beliau juga. Judulnya Sukses dari Nol kalau nggak salah ya. Atau Sukses Tanpa Gelar. Oke. Itu buku jadul banget lah. Itu di situ kisah-kisah. Ya, di situ di buku itu kisah-kisah orang-orang yang sukses tanpa gelar. Oh, akhirnya makin jadi pemicu bahwa iya betul. Ngapain kuliah kalau gitu. Ini buat orang-orang tua ngapain udah gila.
Ya nonton di podcast apa sih? Oke. Gitu, betul. Nah, terus akhirnya kebangun tuh Tasnim. Nah, kebangun Tasnim tahun 2001. Terus perjalanan gimana? Perjalanan alhamdulillah bangkrut. Alhamdulillah bangkrut. Berapa lama bertahan? 2001, 2003, 2 tahun. 2 tahun doang. 2 tahun doang. Kenapa? Apa yang bikin menyebabkan selain ini? Ya, pertama qadarullah. Ya, Nah, betul. yang kedua apa tuh? Secara syariat itu begini. Ternyata begini. Ternyata ketika kita bisa analoginya. Ketika kita bisa memasak tidak sama dengan bisa buka bisnis restoran. Oke, nangkap. Betul. Ketika kita bisa bikin roti tidak sama bisa kita bikin bisnis bakery. Oke. Ketika saya bisa tahu ilmu percetakan tidak sama dengan saya bisa buka bisnis percetakan. Oke. Ternyata saya tahu ilmu produksi itu nggak cukup untuk bisa mensukseskan bisnis ini. Ternyata untuk ilmu bisnis ada ilmunya sendiri. Gitu. Di situ tuh keplesetnya tuh. Nah, tahun 2001 kita terbatas untuk ilmu bisnis. Kan nggak ada internet. Oh iya, belum ada. Nggak ada PT kasih solusi ini. Belum ada. Nggak ada podcast begini. Nggak ada. Dulu Telkomnet instan 08098994 kali nggak ada. Nggak ada. Itu tahun 2005, 2003 itu baru ada. Oh iya betul. Oh iya, itu gimana tuh? Tapi artinya berarti orang konvensional dulu gimana? Masa dia nggak berkembang bisnisnya? Nggak, makanya tahu di zaman-zaman itu ketika internet belum ada, orang-orang yang sukses dalam bisnis paling lingkarannya itu aja. Oh iya. Ya, gitu. Ya, bisa dihitung jari ya? Iya, bisa dihitung jari. Oke. Orangnya itu lagi. Kalau nggak keluarganya itu keluarganya ini. Gitu. Iya benar. Sistem dinasti gitu. Iya, sistem dinasti karena mereka mewarisi sebuah ilmu yang dari orang tuanya. Jaringan yang dari orang tuanya. Enak. Betul. Iya. Nah makanya nih akhirnya Mas Dodi bener-bener struggling sendirian apa segala macam, tutup tuh Tasnim. Betul, tutup tahun 2003. Berapa pegawai yang harus dipulangkan? Cuma baru 2 sih. 2. Masih belum banyak. Oke, itu belum mengenal branding-brandingan belum? Belum mengenal ilmu marketing, ilmu selling, ilmu branding nggak ada yang kenal. Pokoknya saya tahu cuma ilmu cetak. Oke. Gitu kan? Pinggir jalan. Lumayan ketolong padahal ya, tapi tetap aja. Betul. Lokasi aman nggak? Aman. Lokasi cukup. Oh nih penting nih teman-teman yang mungkin berpikir bahwa bermodalkan marketing mix ya 4P ternyata nggak cukup ya? Nggak cukup kalau semua bisnis ya. Iya. Kalau untuk datangin customer itu mungkin cukup. Oke, tahu ya kita price, betul, place, promotion, produk gitu. Kalau untuk cuma mendatangkan customer 4P cukup. Oke. Tapi untuk menjadikan sebuah bisnis itu berjalan sustainable itu nggak cukup. Pakai apa yang cukup? Ada ilmu HRD. Oh. Manage people. Oh iya. Bagaimana memanage tim. Oh iya, Ding. Ya. Soalnya datangin customer belum tentu closing juga ya, Mas? Ya, belum tentu closing dan belum tentu bisa diproduksi. Kalau pas banyak orderannya ada salah. Itu kalau percetakan, itu kalau percetakan kesalahan yang paling sering adalah salah tulis, salah ketik. Itu ganti 1000 piece ganti semua. Dan itu cukup sering saya alamin. Rugi ya di situ ruginya. Iya, di situ salah satu ruginya. Oke. Ternyata tidak sesederhana ketika kita bisa mencetak sama dengan bisa buka bisnis percetakan. Catat nih teman-teman nih. Gitu. Iya, ngerasa jago masak belum tentu dia bisa. Betul. Karena ada ilmu bisnis sendiri yes, ya. Benar. Termasuk teman-teman yang freelance. Itu. Bisa desain tidak sama dengan buka agency desain. Ini setuju yang ini. Banyak teman-teman saya melakukan seperti itu, akhirnya alhamdulillah bangkrut. Iya. Beda ilmu. Tapi kalau jasa atau desain grafis dia belajar ilmu bisnis lalu buka agensi, agak nolong dong. Betul. Oh, betul. Gitu. Belajar ilmu bisnis ya? Iya, belajar ilmu bisnis ya. Iya. Oke, lanjut. Akhirnya Tasnim tutup tahun 2003. Oke. Nah, disitulah alhamdulillah Allah kasih saya sebuah buku. Bukan nggak sengaja. Saya datang ke Gramedia, tertarik sama buku judulnya Positioning Battle for Your Mind, karannya Jack Trout. Oke. Disitulah buku yang pertama kali saya belajar tentang yang namanya brand.
spesifik ke positioning. Oh, tahun 2003 udah ada. 2003 udah ada itu buku. Oke. Saya beli tahun 2003. Saya masih 3 SMP apa 1 SMA gitu saya tuh. Masih piyik, nggak ngerti bisnis-bisnisan. Oke, akhirnya beli, baca. Kenapa buku itu yang dipilih? Maksudnya walau alam, pede aja udah. Lupa kan tahun 2003. Oh, iya. Udah Pokoknya lupa. ini kayaknya nih harus belajar banget Iya. nih gitu ya. Tapi saya memang hobi baca buku. Oke. Buku saya banyak, bukan hanya itu, tapi itu salah satu buku yang sampai hari ini sangat memorable sekali dan menjadi titik balik saya dalam berbisnis adalah buku itu. Nanti kita kupas ya. Iya. Iya. Akhirnya belajar tuh berapa lama? Belajar buku. Ya kalau belajarnya sampai sekarang masih tetap belajar ya. Oke. Tapi intinya setelah itu tahun 2005 saya buka bisnis, mulai pakai ilmu positioning. Oh, jadi Gitu. 2 tahun belajar dulu nih daripada Ya, kecemplung ke lubang yang sama. Betul. Oke. Betul. Tahun 2003 saya diminta papa saya, udah daripada ini bisnismu nggak berhasil kan, udah ikut papa belajar dulu sama papa gitu. Oke. Akhirnya ikut papa di properti. Di developer. Sebagai Mas Dodi? Sebagai marketing. Oh, marketing. Marketing yang benar-benar sales gitu? Iya, sales betul. Oke. Tapi saya waktu itu saya paling senang itu merangkai kata, bikin copywriting. Pada waktu itu aplikasinya adalah untuk iklan di koran. Artinya ilmu yang ada di landing page dari Itu, mulai betul. headline itu udah kepake. Udah kepake. Oh, bisa ya? Bisa dong. Susah loh ngegiring orang masuk satu landing page, ujung-ujungnya closing. Tapi kan dulu belum ada landing page. Iya. Artinya copywritingnya harus benar kan, pasti kan Iya dong. nggak langsung tiba-tiba langsung jualan kan? Iya. Apa nih rumus dulu pertama-tama cara nawarin rumah deh, sales nih nawarin rumah dulu pakai ilmunya kayak gimana? Oke. Sebetulnya sama ilmunya, nggak ada yang beda sama ilmu dulu sama sekarang tuh nggak ada yang beda. Oh gitu. Iya, nggak ada yang beda. Oke. Tetap sama. Waktu itu kan yang menjadi traffic utama datangnya itu kan dari koran pada waktu itu. Oke. Satu koran ya. Koran itu saya pakai iklan baris. Iya. Iklan baris itu paling powerful adalah ketika sebuah headline itu kan di bold sama mereka. Namanya iklan kecik kalau di Semarang, Suara Merdeka di zaman itu. Itu koran lokal paling mahal se-Indonesia secara tarif iklan. Berapa satu tayang? Pada waktu itu satu baris kalau nggak salah sampai 50.000. Oh, mahal. Sangat dulu ya. mahal sekali pada zaman itu, sangat mahal sekali. Mahal. Kenapa? Karena secara penetrasi Suara Merdeka ini paling bagus di Jawa Tengah. Oke. Gak ada yang bisa ngalahin di Jawa Tengah ya. Iya. Jawa Tengah paling keren Suara Merdeka lah gitu. Kayaknya Jakarta juga ada nggak sih koran Suara Merdeka? Nggak ada. Suara Rakyat ya? Nggak tahu Jakarta ya. Yang punya Pak Dahlan Iskan tuh apa tuh, lupa tuh saya. Jawa Pos ya, lupa deh, itulah. Gitu lah ya. Mohon maaf ya Pak Dahlan kalau memang ternyata salah ya. Iya, terus. Nah, kemudian disitulah kalau kita iklan kecil itu dari iklan baris. Kuncinya ada di headline yang di bold paling depan. Ini penasaran nih. Terus gimana triknya copywritingnya headline nih? Ya bikin aja, kalau saya paling suka gini, kasih gimmick-gimmick lah ya, tetapan. Kalau di headline ya, misalnya, salah satu isu yang paling sering menjadi trouble ketika orang beli rumah adalah KPR-nya susah. Pada zaman itu kan belum paham ya. Iya, belum paham mengenai riba. Belum paham tuh. Oke. Udah. Misalnya gampang KPR, misal. Misal pada zaman itu gampang KPR. Atau misal jalan lebar 10 meter misal. Mau rumahnya, kompleksnya, jalannya, mobilnya itu. betul. Ya. Kemudian atau misalnya pada saat itu kalau ini misal ada sebuah coupling yang kayaknya harganya murah banget. Ya udah berarti headline-nya kasih harga. Kalau andai kata itu memang powerful-nya, USP-nya adalah harganya. Gitu. Harganya, oke. Gitu kira-kira. Oh, udah ngerti begitu. Iya, itu satu di headline di koran. Yang kedua, saya pasang iklan itu brosur yang saya tempel di gampangnya kayak majalah dinding lah ya. Itu di Gramedia. Apanya? Iklannya? Iklannya di Gramedia. Gramedia itu bisa satu, ya? Ada satu spot yang orang boleh pasang iklan di situ. Bayar. Oke. Masih ingat seminggu 20.000. Oke. Itu headline harus kuat juga tuh. Iya, betul. Harus kuat. Call to action-nya harus kuat banget itu. Wush. Itu zaman itu ya. Zaman itu loh ya. Itu dari buku itu tuh? Enggak sih, kombinasi kalau itu. Nah, kalau dari buku itu spesifiknya tentang positioning.
Nah ini gimana tuh? Di properti saya nggak mengaplikasikan. Di properti nggak. Karena nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Susah menghubungkannya. Pada waktu itu ya. Waktu itu saya susah menghubungkannya. Nah akhirnya tahun 2005 saya buka bisnis baru percetakan. Oke. Oh bukan nama Tasnim lagi? Bukan, udah tutup tuh 2003. Oke. Enggak, artinya kirain namanya sama. Oh enggak beda. Okay. Karena nama Tasnim juga udah susah dilafalkan, salah satu kelemahannya ya. Itu nama susah dilafalkan, susah disebut sama orang Indonesia. Akhirnya saya ganti tahun 2005. Jadi Derajat Celcius. Kita sambil tipis-tipis kalau bukan Mas Dodi kalau nggak harus digali insight-nya guys. Sayang guys. Cara memilih nama kenapa tiba-tiba derajat Celcius gimana sih tipsnya Mas? Wah waktu itu juga nggak pakai ilmu waktu itu. Oh gitu. Iya tahun 2005 belum pakai ilmu. Bikin nama itu. Ada headline kok kayaknya ada sebuah poster tentang diskotik. Oke, lalu ada baliho diskotik gitu ya. Itu kan saya masih ingat sekali eventnya di bulan Desember tahun 2014. Mau tahun 2015. Oke. Ada event namanya Pesta New Year Party itu. Oke. Temanya 0,5 derajat Celcius. Oke. Kok kayaknya menarik ya nih nama derajat Celcius ya. Udah gitu aja. Iya. Akhirnya saya pakailah nama derajat Celcius untuk percetakan saya. Oke. Nah kemudian apa positioningnya? Nah ini. Apa positioningnya? Saya mengambil sebuah positioning yaitu rumah print warna, spesialis cetak warna tanpa minimal order. Oke, nih menarik guys. Saya banyak belajar sama Mas Dodi ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga mengenai brand positioning ya. Yes. Nah, coba tipis-tipis tuh positioning yang dimaksud. Kenapa harus fokus? Oke, kenapa ke situ ya? Oke, gini. Tahun 2001 saya bikin percetakan. Iya. Waktu itu saya berpikir bahwa karena nggak punya ilmu ya, saya berpikir bahwa semakin banyak produk yang saya jual, customer semakin suka. Oke, niat harapannya begitu. Harapannya begitu kan. Makanya saya bikin namanya waktu itu One Stop Printing tahun 2001. Tasnim Print. Oke. Saya jual apa aja. Oke. Dan saya pun kasih tagline di bawah nama bisnis saya Tasnim Print, One Stop Printing. Cetak apapun bisa, mau dari kaos, mau dari buku Yasin, undangan, nota, kop surat, apapun bisa. Oke. Tahun 2005 saya spesifik. Oke. Hanya cetak warna tanpa minimal order. Itu kuat banget tuh. Kan spesifik banget kan? Bener. Loh kenapa kok bisa kok ternyata alhamdulillah tahun 2005 saya buka derajat Celcius, alhamdulillah malah cepat sukses. Loh. Makanya itu kan. Padahal kan nggak luas tuh. Iya. Jualannya nggak banyak. Betul. Lah kok bisa? Nah, gini analoginya. Ketika andai kata positioning itu, bayangin aja positioning itu seperti sebuah kolam. Oke. Sebuah kolam ya, tempat kita memancing. Oke. Andai kata kolam pertama itu ada Samudra Hindia. Oke. Ya, kebayang ya Samudra Hindia ya? Iya, bayang. Oke. Samudra Hindia ikannya banyak sedikit. Banyak. Besar kecil. Campur kayaknya. Campur ya. Ikannya ragamnya gimana? Jenisnya? Banyak sedikit sana. Banyak ya di Samudra Hindia kan? Benar. Oke. Tapi kalau saya cuma pakai sampan, perahunya kecil, cuma satu orang, kira-kira gimana mancing di Samudra Hindia? Iya. Iya sulit ya? Ya sulit lah. Ombaknya gede. Iya benar, kan? Bener lah. Oke. Ya masih pakai sampan? Ya kan harus pakai kapal gede gitu ya. Iya dong. Nah, seringkali kita memasuki sebuah positioning yang luas, tapi kita tidak berkompeten mancing di situ. Keren. Ya. Gitu. Ya. Di saat yang sama, ketika ini pasarnya gede gitu ya, ketika lautannya luas, ikannya banyak, pasti kompetitor saya yang masuk juga kapal-kapal gede dong. Oh ya jelas. Maka saya bersaing dengan mereka. Oh ya. Inilah penting skill dan teknik positioning nih. Yes, betul sekali. Makanya harus kerucut ya. Betul. Bahkan bonusnya positioning itu bisa ke niche market juga, jadi lebih fokus ya. Betul. Makanya daripada saya berkompetisi dengan kapal-kapal gede, saya jadi ngerti dari buku itu. Oh ternyata tahun 2001 secara syariat itu saya melawan kapal-kapal gede gitu. Di kolamnya mereka.
Wush. Makanya kehantem kita Makanya tuh. kehantam, betul. Iya. Nah, tahun 2005 saya bikinlah yang lebih spesifik. Saya nggak mancing di Samudra Hindia. Saya mancing aja di kolam dekat rumah. Oke. Saya mancing di sungai. Memang sih ikannya nggak sebanyak yang ada di Samudra Hindia. Tapi jumlahnya pun nggak jenisnya tidak sebanyak apa yang ada di Samudra Hindia. Tapi kan aman mancing di situ. Saya nggak perlu sampan, saya nggak perlu tim banyak. Cuma satu personal aja bisa mancing di sungai. Oke. Lebih aman buat saya, ya kan? Iya. Dan di sana menariknya nggak ada yang mancing, cuma saya doang. Makanya kita ngambil semuanya, gitu. Gimana cara rumus positioning itu loh Mas? Cara nentuin deh. Nah, itu panjang tuh. Ini konsep-konsepnya dulu lah. Iya, boleh. Oke, gitu ya. lanjut. Akhirnya saya masuk ke kolam yang spesifik. Kolam yang spesifik yaitu cetak warna tanpa minimal order. Dan pada waktu itu di Semarang saya hanya bermain sendirian. Nggak ada kompetitor lain yang bermain di kategori itu. Tidak ada kompetitor yang bermain di positioning itu. Apa? Yang lainnya biasanya atau mungkin yang udah berjalan? One stop printing. Oh, main kayak gitu. Oh iya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi yang Bang Dery tanya, gimana kok bisa ketemu positioning itu, spesifik itu? Iya, gimana? Nah, itu dapatnya adalah dari customer insight. Oke, boleh dibedah nggak nih? Nah, gitu ya. Dari mana nih customer insight? Tahun 2001, ketika saya masih buka percetakan, itu kan saya sebagai CEO. Chief Everything Officer. Semuanya kayak saya ladini. Yeah. Tapi ada satu bagian yang cukup menarik, yaitu ketika saya menjadi customer service. Saya ngobrol sama customer. Customer banyak sering ngomong gini, Mas, saya mau bikin kartu nama full color. Ini tahun 2001 loh ya. Jangan bayangin sekarang. Iya. Tahun 2001. Saya mau bikin kartu nama full color, ada fotonya, tapi cuma 100 doang, bisa nggak? Zaman tahun 2001 nggak ada teknologi itu. Tahun 2001 ya. Iya. Kembali ke tahun 2001. Benar. Kartu nama cuma bisa nulis nama doang gitu. Hanya satu warna, mau biru aja, merah aja. Karena belum pakai teknologi digital printing seperti sekarang. Modalnya gede dong berarti waktu dibangun. Enggak sih, saya outsource. Oke. Maklon. Udah pakai konsep begitu ya. Maklon. Nah, kemudian ada orang mau bikin brosur lagi. Mas, saya mau bikin brosur, Mas. Cetak full color, tapi jumlahnya cuma 100, bisa nggak? Gak bisa. Pada zaman itu nggak ada teknologinya. Teknologinya masih offset printing. Maka kalau mau cetak brosur ya harus satu rim. Minimal 500 lembar. Gede kosnya dong. Kosnya gede. Makanya nggak ada jarang yang mau pada zaman-zaman itu. Nah, kemudian dari situ kan saya punya database nih. Database masalah customer di kepala saya kan. Iya benar, enak banget tuh. Berarti ada permasalahan di pasar, yaitu orang mau cetak warna tapi nggak mau jumlah banyak. Apakah ini yang Mas Dodi terapkan ketika di workshop yang kemarin saya ikuti mengenai value proposition, design and canvas itu? Betul. Angkat dari keresahan, pennya, gennya, pentriggernya. Akhirnya kita harus punya pen reliever. Ternyata orang yang punya daging tuh materinya tuh. Oke, lanjut. Nah, dari situlah kemudian saya pikir gimana caranya untuk kasih solusi mereka-mereka yang mau cetak warna tapi tanpa minimal order. Nah, Masya Allah, setelah saya pulang haji tahun 2005, saya diajak orang tua saya haji tahun 2005. Pulang dari haji, saya bukan ngelihat sih. Saya pada zaman itu masih awal-awal kamera HP berkamera pada zaman itu. Masih awal-awal lah ya. Ya, 7250, 3650 Nokia. Yes, betul. 7050. Kemudian 3660 ya, zaman-zaman itulah. Baunya bulat gitu. Pada zaman-zaman itu masih rame-rame, masih awal-awal lah ya. Nah, kemudian pulang dari haji, saya udah bawa HP kamera. Pada waktu itu saya udah pakai HP kamera. Kemudian saya pengen cetak dong hasilnya. Nah, di rumah itu ternyata ada printer Canon yang saya tinggal beli kertas foto dan saya print. Ternyata hasilnya hasilnya keren banget ya. Sama tuh ya. Kok sama? Kok keren gitu hasilnya. Kemudian saya berpikir, saya coba menghubungkan ini teknologi Canon sama
permasalahan customer saya dulu. Oh, apakah ini menjadi pain relievernya? Yes, benar. Iya. Wah, ini kertas foto harga sekian, tinta sekian. Wah, dijual segini masuk nih. Disitulah saya buat derajat Celcius. Oke. Ya. Gitu. Berapa lama tuh berjalan? Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Oh, masih ada? Masih ada. Mantap dong, 2005 ya. 2005. Sekarang 2021. 16 tahun. 16 tahun. Gitu. Dari situlah saya belajar ilmu positioning pertama kali. Pertanyaannya yang belum dijawab. Bagaimana cara menyusun ilmu positioning? Oke, bagaimana cara ilmu menyusun Nih, positioning ya? Ini perhatikan dengan saksama nih Afwan nih, biar mantep nih. Nah, Oke. oke. Nah, Kita kasih solusi.